Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arni Alvina Damayanti dengan NIM 220330008. Di sini saya akan memaparkan 7 materi yang telah saya pilih untuk ujian akhir semester lisan. Materi yang pertama yakni materi saya sendiri dengan tema mewaspadai gerakan anti NKRI, neokomunisme, neoliberalisme, dan neofundamentalisme. Mewaspadai gerakan anti NKRI mengacu pada upaya untuk memantau dan merespon gerakan yang menentang negara kesatuan Republik Indonesia. Ini melibatkan kewaspadaan terhadap elemen-elemen seperti neokomunisme, neofundamentalisme, dan neoliberalisme yang dapat dianggap sebagai ancaman terhadap ideologi dan stabilitas negara. Materi yang kedua yakni sholat. Sholat adalah ibadah ritual dalam agama Islam yang dilakukan sebagai bentuk penghambaan dan ketaatan kepada Allah. Tata cara sholat melibatkan serangkaian gerakan dan bacaan tertentu yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Kewajiban sholat termasuk dalam rukun Islam yang kelima. Hal ini menunjukkan pentingnya pelaksanaannya bagi umat Islam. Materi yang ketiga yakni puasa. Dalam Islam puasa adalah menahan ibadah, menahan diri dari makan dan minum dan aktivitas tertentu dari fajar hingga matahari terbenam selama bulan Ramadan. Tujuannya mencakup aspek spiritual, moral, dan sosial. Materi yang keempat yakni haji. Haji adalah ibadah wajib bagi muslim yang mampu secara fisik dan finansial. Tata cara haji melibatkan langkah-langkah seperti ihram, tawaf ifadah, wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, tahallul, dan tawaf ifadah. Tawaf wada. Ini melibatkan serangkaian ritual di Mekah yang mengikuti jejak Nabi Ibrahim. Materi yang kelima yakni zakat. Zakat adalah kewajiban berbagi harta dalam Islam. Tujuannya melibatkan aspek sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, redistribusi kekayaan, dan spiritual ibadah dan ketaatan kepada Allah. Materi yang keenam yakni syariah. Syariah adalah sistem hukum Islam yang berasal dari ajaran Al-Quran dan hadis. Tujuan syariah mencakup panduan bagi kehidupan muslim dalam aspek moral, sosial, ekonomi, dan hukum. Bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, berkeadilan, dan berdasarkan nilai-nilai Islam dengan memberikan pedoman bagi perilaku individu dan lembaga. Materi yang ketujuh terakhir yakni mawaris. Mawaris dalam Islam melibatkan pembagian harta sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan hadis. Pewaris tetap termasuk anak, suami, dan orang tua. Sementara pewaris sisa melibatkan saudara kandung dan seayah. Pembagian dilakukan secara proporsional dan wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari harta. Tujuannya adalah memastikan keadilan dan memenuhi prinsip-prinsip Islam dalam warisan. Sekian pemaparan 7 materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.